Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi juga Benia, sahabat Mope juga dimanapun Anda berada. Saya Santi Rosalia kembali dalam Awareness, program yang hadir setiap hari Jumat jam 10 pagi Agustus hanya di 98.5 FM Avenue Station, dan Anda bisa menyimaknya juga melalui live streaming kami di atradio.id, dan silakan bisa download aplikasinya lewat Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan Atradio kapanpun dan dimanapun. Anda simak melalui live Instagram Atradio SMG dan juga Hepnator. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0878 atau yang di Instagramnya. Langsung saja kita jumpai narasumber kita, guru kita, Bapak Danang Coaching Yusuf, Coach Nantoy, Master Trainer The Seven Awareness yang sudah ada di Universitas Nantoy. Assalamualaikum Pak Nantoy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Santi, kabar great. Great. Terima kasih untuk sahabat Noto yang sudah pada bergabung di pagi hari ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Hong Kong juga sudah hadir. Ada Ibu Siti Jarro Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sudah mengawali ya. Baik, program ini hadir setiap hari Jumat dedikasi Penangkai untuk final bersama-sama bagaimana menjadi manusia di atas tataran. Dan ini menjadi salah satu kekuatan sedekah yang penting. Ya, betul. Ada mindset sedekah itu harus pakai adalah 30 ya. Apapun yang kita punya mau kita bagikan secara tanpa ada imbalan apapun juga gitu ya, coach ya. Ya. Sehingga itu bisa menjadi sebuah baik. Nah, Pak Novel, sebelum kita nanti masuk di ilustrasinya Pak Novel kekuatan sedekah dalam The Seven Awareness, sedekah ini menjadi bagian yang gimana ini? Ya, Mbak Santi, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Santi, saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau tidak ada yang dibagikan tuh jadi penyakit ya. Contohnya adalah anak laki-laki kalau bahkan tubuhnya pun harus dibagikan. Salah satunya dengan sunat. Nah, sunat itu kan juga dibagikan. Kalau nggak dipotong, jadi penyakit juga. Nah, bayangkan kalau ada orang suka ikan, sampai durinya pun dimakan, jadi penyakit juga, Mas Santi. Jadi rezeki juga sama. Kalau semuanya dimakan buat kita, jadi penyakit. Maka ada istilahnya di dalam di Arab itu ada laut mati, ada laut hidup. Laut mati itu laut yang berakhir airnya di lautan, tidak mengalir ke sungai. Yang ikan pun nggak bisa hidup di situ. Nah, orang yang rezekinya sampai di dia aja, ya begitulah, seperti laut mati misalnya. Tapi kalau orang dapat uang, dia aliri lagi airnya ke sungai, maka dia seperti laut yang sehat. Karena airnya terbagi ke sungai-sungai lagi dan segar,
ikan hidup, semua bisa hidup semua teman-teman. Jadi semoga ya kalau pengen sehat ya nggak ada pilihan harus sedekah gitu Mas. Iya, baik. Biro ini untuk selamat pagi Pak Santi Coach Nasroy untuk hadir menyimak. Terima kasih. Baik, kalau begitu langsung saja kita simak ilustrasi dari Coach Nasroy dalam kekuatan sedekah. Dalam pelatihan kekeluargaan, kita selalu orang yang cepat tahu memang ada orang pemirsa yang selalu berkata ya jauh oleh sisa pertanyaan yang kita kepada sisa uang itu bahwa yang akan apalagi kalau kebiasaan sedekah bahagia lebih tenang. Ya, itu tadi banyaknya bicara sedekah kalau uangnya sudah bisa gitu ya, ya atau ada sebuah azar atau ada sebuah sesuatu yang dia dapatkan baru dia berbagi. Hanya tadi sedekah itu yang paling baik memang dari hartanya. Kalau itu kita manfaatkan Ya, Mbak Santi, memang yang harus kita tata dulu adalah mindset ya tentang berbagi. Karena ada orang memang hidupnya fokus kepada retribusi. Saya dapetin apa? Dimanapun dia berada, berpikirnya saya dapat apa dulu. Tapi ada orang fokusnya kepada ya fokus kepada kontribusi. Saya bisa ngasih apa dulu. Nah ini dulu. Jadi dua orang ini yang akan
akan kita ketemu gitu Mas Andi. Ada orang yang mungkin secara materi nggak punya, tapi ketika dia berpikir hidupnya memang punya prinsip, saya bisa memberi apa, bisa ngasih itu Mas Andi. Melalui air minum, melalui senyuman, melalui tenaga, melalui doa, melalui makanan yang dia miliki. Ada banyak sekali ya. Bahkan di buku parenting yang saya tulis bahwa pagar yang paling kuat adalah garpu dan sendok. Jadi kalau kita sering berbagi makanan kepada tetangga kita, maka tetangga tersebut akan menjadi pagar yang paling kuat. Ketika kita keluar pulang kampung, kayak kemarin Lebaran itu Mas Santi, maka nggak usah diminta. Tetangga itu malah mengatakan, aman kok Bu, udah titip ke saya aja, saya jagain kok, nggak mana-mana, nggak pulang kampung. Tapi kalau bertetangga kita nggak pernah berbagi garpu dan sendok, ya cuek-cuekan. Ketika ada maling, ya yang penting bukan rumah saya, itu rumah tetangga saya kan. Ini yang terjadi Mas Andi. Sehingga mindset tentang ya fokus kepada kontribusi atau fokus kepada retribusi ini akan membuat kita akhirnya terbagi tadi, apakah kita kemudian orang yang selalu merasa layak dikasihani atau orang yang layak memberikan kasihnya kepada orang lain. Nah, orang yang kemudian layak dikasihani, walaupun dia uangnya banyak, tetap aja dia orang yang merasa perlu dikasihi, Mas. Tetap aja dia kayak kurang, kayak menuntut, kayak kayak meminta ya, kayak merongrong ya. Dan ini terjadi. Sehingga kita harus menempatkan diri kita bahwa sebelumnya maka masuk ke kelompok yang pertama tadi adalah fokus kepada kontribusi. Ketika masuk kepada kontribusi, dan ini salah satu indikator dalam wisdom leadership yang ada di dalam bab ke-5 seven awareness adalah awareness of surrender. Nah ini orang kemudian rajin sodaka tuh dari awalnya di atasnya sudah terbagi gitu Mas. Jadi kalau dia selalu fokus pada kontribusi, apa aja dia bisa lakukan. Mungkin dia ada punyanya kebunnya kebun pete. Pada saat panen bisa ngasih petenya. Tapi yang merasa retribusi, sayang kalau saya kasih sekilo kan lumayan ini kalau diuangkan. Nggak jadi juga, walaupun dia punya kesempatan berbagi, nggak ngasih juga Mas Santi. Jadi ya kita masuk ke kelompok mana atau kontribusi gitu. Ya. Jadi yang ada dari dulu di mindsetnya, Ya, salah satunya itu. menjadi orang yang berkontribusi atau justru sebaliknya retribusi. Jadi nanti apa ini ada apapun dan siapapun. Jadi Mas Berkah, biasanya kan banyak sekali itu ya. Hari Jumat itu beberapa saudara-saudara kita membagikan banyak banget. Jadi Indonesia akan selalu menjadi negara yang luar biasa dan berkah tentu saja karena masyarakatnya memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa juga ya Mas ya. Berbuat baik secara bangun secara bersama-sama. Ya betul. Baik, Coach ini ada pertanyaan dari Wawan. Selamat pagi, Coach Nato dan juga Pagi. Saya Wawan. Saya ini sangat mendengarkan Apegio karena banyak sekali program-program inspiratif yang saya dapatkan. Saya kepala rumah tangga dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak saya pertama sudah SMP, tapi yang 2 masih balita. Yang saya tanyakan adalah dulu saya pengangguran, tapi sekarang saya alhamdulillah sudah dagang. Tapi saya juga merasa tidak punya waktu lagi, apalagi bersedekah. Yang saya rasakan saya banyak daripada bagaimana ini. Saya juga bingung sebetulnya Pak Nafai. Apakah saya semakin dekat sama Tuhan atau jauh? Tapi rezeki saya sekarang banyak. Mbak Santi agak kurang jelas ya, saya ulang lagi bisa maaf. Ya. Pak Nafai dan Mbak Santi Apegio, terima
terima kasih. Saya ini kepala rumah tangga dengan 3 orang anak, dan anak saya yang pertama sudah SMP, yang kedua balita SMP, bukan kerja ya, buat kenapa ya. Pertanyaan saya adalah, dulu saya pengangguran, tapi sekarang saya sudah dagang, dan alhamdulillah saya punya pendapatan yang lumayan, tetapi saya malah tidak punya waktu untuk mengaji dan apalagi untuk berbagi. Bagaimana ini? Apakah saya semakin jauh, tapi kok saya rezekinya banyak, makin jauh dari Allah, atau seperti apa? Ya, itu jadikan tadabbur buat Pak Wawan ya. Bahwa kayak gini pun Bapak dapat banyak rezeki. Apalagi kalau Bapak ya perbanyak ibadahnya, perbanyak sedekahnya, lebih mantul lagi, Mbak Santi. Ini sebagai sebuah pengingat, pertanda bahwa Allah itu Maha Sayang, dan bisa juga apa yang Bapak dapatkan itu karena doa-doa Bapak yang memang ditunda beberapa puluh tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang waktu itu mohon banget sampai nangis tapi nggak dikasih oleh Allah. Dikasihnya sekarang, Bu Santi. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ini bisa juga kategori doa yang sifatnya doa delay, sengaja ditunda, dikasihnya sekarang oleh Allah. Sehingga ya intinya tadi Pak, kalau rezeki, kalau ingin, ya tadi saya contohkan ke Mbak Santi, kalau Wawan tadi udah masuk, ya anak kecil aja kulitnya harus dipotong, laki-laki. Ya kenapa? Biar sehat. Ya. Kemudian kalau Bapak makan ikan harus ada dipotong, dibuang ya, yang namanya durinya ya. Kalau makan ayam harus ada dibuang tulangnya ya. Jadi ya sama, rezeki juga sama. Kalau pengen lebih sehat, maka dibagikan ya, insya Allah. Dan kita mendoakan ya Bu Santi, semoga Pak Wawan ya semakin berkah rezekinya. Bukan hanya banyak rezeki ya Pak ya, tapi berkah rezeki. Karena orang banyak rezeki tapi nggak ada berkahnya, nggak tenang, ya. Orang yang berkah rezekinya itu ibadahnya bisa tenang, ya bahkan makan juga bisa nikmat. Istilah seven awareness di bab ke-7 itu living moment to moment, bisa menikmati setiap episode kehidupan. Lagi episodenya sholat, bisa menikmati suasana sholatnya. Wah, itu rezeki Mas Santi. Ada orang mewah sekali, tapi kalau sholat tuh nggak bisa nikmat. Pengennya serba cepat, serba instan, ya. Lagi makan juga nggak nikmat. Lagi mandi nggak nikmat. Lagi bersama anak nggak bisa menikmati situasi dengan anak kandungnya. Makanya saya sering menyampaikan, kalau di Jawa dulu ya, waktu saya kecil, gurunya kalau ngabsen gimana Mbak Santi? Nanang, hadir gitu kan? Ya, Santi, hadiroh gitu kan? Maksudnya hadir secara fisik dan juga hati ada di situ. Kita hadir ada di situ gitu. Nah, itu menjadi sebuah pertanda buat kita, dan kita ikut bahagia, saya ikut bahagia. Semoga Pak Wawan semakin banyak rezekinya. Dan iya Mbak Santi, silakan Pak Wawan juga nanti siang, kebetulan kita ada kelas 21 days to be transhuman. Kemarin Kamis full sekali agenda offline, sehingga diadakan siang nanti Mbak Santi, angkatan 150. 150 ya, nanti siang jam 1 ya Pak ya? Ya Jumat. Silakan, biar istiqomahnya latihan 21 hari gitu. Dan insya Allah dapat bukunya juga kan, buku 21 hari itu. Baik. Terima kasih Pak Wawan. Mudah-mudahan ini sudah ada awareness apakah jauh atau seperti apa, dan ini sudah ada kesadaran dan sudah terbentuk sebetulnya ya Pak Nato ya, sehingga nanti bisa lebih baik lagi, bisa berkembang biak ininya, bisnisnya, dan bisa berkembang baik apa yang memang harus. Dan ini Mbak Santi, buat Pak Wawan, tambahan Mbak Santi buat Pak Wawan, jangan merasa jauh dengan Allah. Allah itu dekat dengan Bapak kok ya. Jadi kalau Bapak merasa jauh ya sekarang tinggal Bapak deketin lagi aja ya. Dan banyak polanya, banyak jalannya menuju ke Allah itu. Tinggal Bapak pilih salah satunya. Pilih lewat sedekah bisa, lewat puasa bisa, dengan birrul walidain bisa,
dengan sholat bisa, dengan jihad bisa, dengan belajar bisa. Oh, banyak cara bagaimana mendekati Allah. Ya. Terima kasih Pak Wawan, dan kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Yang Irianti. Selamat siang Alfredio, selamat siang juga untuk Coach Nato. Pak Nato, ya, apakah bersedekah atau bersedekah itu misalnya nih, saya itu tiap Jumat nggak selalu sih, kadang-kadang bersedekah. Kebetulan saya ketemu dengan orang yang mengelola sedekah yang Kamis, dia WhatsApp saya. Akhirnya saya tadinya kadang-kadang melihat dompet juga. Kalau nggak ada dompet mana mau bisa sedekah, tapi orangnya bilang boleh tuh duitnya nanti nggak apa-apa, asal itu tiap ada dulu nanti nggak bisa berkah. Akhirnya saya membayar kadang-kadang di akhir bulan, tapi penyelenggara baik-baik saja. Gimana itu sedekah saya, Pak Nagoy? Terima kasih. Dari ini yang Maksudnya dia sodakonya itu ini ya apa, nunda atau nalangin ya. jadi itu dari rumah berkah gitu ya, karena setiap kali di telepon atau di WhatsApp. Ya, menurut saya sih walaupun itu nggak yang terbaik, tapi lebih baik daripada enggak gitu Mas. Ibaratnya kan saya mau sodako, kebetulan saya uangnya adanya akhir bulan dikelola oleh atau dibantu oleh seseorang gitu ya atau lembaga, nanti saya bayar per bulan gitu Mbak Santi ya. Ya menurut saya sih lebih bagus memang ya pada saat ibu ada ya itu jauh lebih bagus. Tapi itu juga salah satu alternatif atau pola atau strategi dalam bersodakoh ya. Kayak sekarang model orang umroh nggak punya uang, yang bayarin umrohnya adalah BSI, itu yang berangkatin bank syariah. Dianya bayarnya kapan? Setelah pulang umroh. Kayak gitu Mas Santi. Karena kalau dia jual tanah belum laku cepat, jual rumah belum laku cepat, jual kebun lakunya lama. Tapi sertifikatnya taruh di bank malah mungkin cepat gitu misalnya ya. Kayak gitu. Dan ya walaupun mungkin ada ikhtilaf atau perbedaan, tapi ibu kembali ke dalam batin ibu. Kalau ibunya tenang, kalau ibunya gelisah ya mulai pikirkan ulang. Tapi kalau ibu merasa oke, saya juga nyaman, apalagi di sana tidak ada unsur ibaratnya sodako dan riba digabung ya Mbak Santi. Contohnya gimana sodako riba itu? Misalkan saya mau sodakoin 100.000 ditalangin orang, tapi nanti pas saya bayar jadi 200.000, nah itu jangan ya. Itu jadi bahaya ya teman-teman ibu. Tapi kalau itu tulus seorang teman ya, Mbak Santi saya mau sodako di masjid dong, bulan uang saya nih 1 juta nggak ada, Mbak Santi saya talangin dulu nanti akhir bulan saya balikin ya. Kan akadnya memang akadnya di situ ya Mbak Santi. Dan Mbak Santinya nggak ada, ini nanti Pak Nakoy bayar ke saya 2 juta ya, karena nah itu nggak boleh ya gitu. Ya begitu Mbak. Dan ya semoga tidak hanya itu juga, ditambahkan dengan sodako-sodako lainnya ya. Saya mulai sodako senyum, sodako ilmu ya. Termasuk sodako yang sangat baik untuk anak-anak kita. Sodako untuk anak-anak kita itu adalah sholat malam. Jadi orang tua yang rajin sholat malam, yang membangunkan dirinya dari tidur pulas, dan dia istiqomah sholat malamnya, maka dia sedang bersodako, dia sedang menanam, sedang berinvestasi untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi dan insya Allah ya kita semuanya bisa. Banyak di dalam self awareness tuh sodako banyak macamnya Mbak Santi. Ada sodako untuk harta ya dengan cara bersodako uang ya tazkiyatun nafas. Ada sodako untuk badan dengan cara berpuasa. Jadi ketika kita puasa tuh kita sedang sodako untuk badan kita ya. Dan ya ada sodako untuk pikiran, ketika kita belajar, menghafal atau sekolah lagi itu sodako untuk pikiran kita. Jadi pikiran itu akhirnya bekerja karena ditekan, dipaksa untuk belajar gitu Mas Santi. Ya kan?
Jadi ada sedekah untuk badan, ya salah satunya adalah dengan ya eh, ya olahraga misalnya teman-teman ikut dan juga puasa. Jadi puasa itu juga bagian dari sedekah buat badan kita agar kita lebih sehat, Mas Santi. Oke, baik. Kita sapa Mbak Zublo nih yang ada di Hong Kong. Akhir coach Mbak Santi salam great. Ini juga salah satu sosok yang luar biasa juga nih. Baik, Pak Nakoy. Kita menuju ke WhatsApp berikutnya dari 083 kali 39 sekian dari Uus. Ini Pak Uus atau Uus tidak disebutkan inisialnya, tetapi Uus menanyakan adalah melakukan sedekah itu lebih baik ke kerabat atau ke orang lain, Pak? Pertanyaan berikutnya, kalau sedekah itu dipaksakan, kadang-kadang nggak ikhlas. Seperti apa ini, Pak Nakoy, untuk membuat kita menjadi orang yang suka sekali untuk bersedekah? Ya, saya ingin mengomentari dengan kacamata psikologi behaviorism ya, yang sekarang menjadi tren di pelatihan Ako Center 21 hari Mas Santi yang nanti siang kita adakan. Jadi nanti bisa lihat di Instagram Nakoy kegiatannya. Jadi di otak kita itu ada saraf motorik, ada saraf sensorik, ada saraf refleks, ada saraf yang kemudian ya harus melalui pusat otak. Nah pada saat saya melempar kapur, anggap saya dekat dengan Mbak Santi, pasti Mbak Santi langsung geser kepalanya. Nggak mungkin geser nggak ya, kena duluan, itu nggak Mbak Santi ya. Nah itu adalah refleks. Pada saat Mbak Santi ke dapur, jarinya kena api, kira-kira diem atau langsung tarik? Tarik. Nah, itu refleks. Nah, sodako kalau belum merefleks, kalau belum muncul, belum aktif saraf refleksnya, saraf automatically, ya biasanya akan terbelenggu oleh alasan-alasan. Maka ya saudaraku yang great, coba membangunkan saraf automatically-nya, saraf refleks khusus di sodako di program 21 hari tanpa putus yang besok nanti siang kita adakan. Dan itu miracle Mas Santi. Kemarin kita baru launching buku dan akhirnya langit pun tersenyum. 63 alumni yang sharing dan berbagi, salah satunya Mbak Joplo. Ini Mbak Joplo ikut training ini kan pada saat COVID Mas Santi. Di Hong Kong itu COVID kan serius banget. Nggak boleh keluar. Indonesia sih Mas, ini bisa lihat. Tol juga macet ya. Nah di Hong Kong itu nggak boleh keluar. Terus bagaimana cara dia ikuti program saya 21 hari tentang sodako? Dia ambil celengan, tetap dia masukkan ke lubang celengan itu uang itu Mas Santi. Karena nggak boleh keluar oleh bosnya itu. Pada saat dia boleh keluar, baru uangnya bisa dibagikan, kumpulkan dengan teman-teman orang di Hong Kong, kerja di Hong Kong, baru untuk lembaga mana atau kegiatan mana dan sebagainya. Tetapi efek dari melakukan sodako harian itu walaupun hanya di celengan itu, dan memang bukan untuk nabung ya, untuk investasi, memang untuk sodako Mas Santi, itu dampaknya banyak. Dampaknya banyak buat Mbak Joblo sendiri. Jadi poin dari saya adalah apapun awal itu, mau kadang-kadang kita nggak ikhlas, kadang-kadang kita pengen dipuji, kadang-kadang pengen langsung dapat balasan yang gede dari Allah, nggak apa-apa, lakukan dulu aja. Nanti pada hari ke-21 hari, kita nggak butuh kayak gitu-gitu semua Mbak Santi. Awal-awal itu nggak apa-apa, karena menurut Abraham Maslow itu kebutuhan orang kan berbeda-beda. Saya sodako biar utang saya lunas. Nggak apa-apa, terusin aja sampai 21 hari. Nanti lama-lama hati kita akan bergeser. Saya sodakonya bukan karena itu lagi. Saya sodakonya karena saya bersyukur kepada Allah, dikasih anak-anak yang sehat, dikasih suami yang bahagia, dikasih orang tua yang baik, saya mau sodakoh. Ya, akan ada levelnya. Jadi setiap orang tuh momentum masuk sodakonya itu bisa beragam. Nggak bisa kita pukul rata gitu. Sodakoh harus karena Allah, kalau nggak karena Allah nggak bisa. Bertahap ya, bertahap aja karena setiap orang imannya berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda, dan Allah juga punya ya pendekatan masing-masing orang berbeda-beda ya. Malaikatnya juga ya berbeda-beda di antara kitanya. Jadi ya
lakukan aja. Saya awalnya karena pengen dipuji oleh mertua saya, lakukan aja. Lama-lama juga nggak butuh pujian dari mertua lagi. Saya sodakonya biar dipanggil, diumumkan di masjid. Nah itu biasanya tantangannya kalau nggak tiap hari Mbak Santi. Kalau kita sodakonya hanya seminggu sekali, tetap kebutuhan dihargai itu masih selalu muncul. Ego kita muncul. Maka latihan yang dilakukan oleh rumah kesadaran yang kelas nanti siang itu memaksanya melatihnya itu sodakonya 21 hari bukan dengan setiap hari Jumat aja. Setiap hari sampai ego gitu lama-lama kayaknya nggak butuh itu lagi deh. Saya sodako karena saya ingin sodako aja. Persoalan dipuji, persoalan diomongin, persoalan yang diucapin sudah nggak ngepek sama sekali ke saya. Nah ini, tapi kalau seminggu sekali Mbak Santi, di setiap Jumat, setiap pengajian minggu, atau setiap bulan sekali, itu biasanya ibarat makanan tuh masih haus. Diri kitanya masih haus dengan apresiasi dan sebagainya. Coba nanti saudaraku praktekkan, tapi memang harus ikut kelasnya kalau bisa biar tidak hanya sodako soalnya yang dilatih, dan kita buat ya. Nanti pada hari ke-21 itu kayak harusnya dari dulu ya berlatih. Karena ego lama saya mengatakan sodako itu kalau ada uang sisa. Masalahnya sekarang nggak ada sisa. Apa yang mau disodakokan gitu nanti ya. Ya. Jadi akhirnya nunda lagi dan sebagainya. Mas. Iya. Baik, ini ada sharing dari Pak Zutro di Hongkong ya. Betul coach, hari ini lebih dahsyat rezeki yang sangat berlimpah hari keberkahan saya. Sedekah yang saya lakukan bukan seberapa yang saya lakukan, konsisten dan keikhlasan kita. Saya dapat Dolar itu kan. baik, ini kalau Ya. baik, ini waktunya sudah Oh gitu. Cepet ya. berikan foundation dalam kekuatan sedekah ini yang miracle tadi disampaikan oleh Pesan. Ya, saya ingin mengutip kutipan dari buku Seven Wonders bahwa semua yang Allah ciptakan itu punya hukum yang sama, adalah memberi dan tidak berharap kembali. Matahari, bintang, alam semesta ini, pohon-pohon, tetapi ada makhluk Allah yang selalu memberi dan ingin ya mengharapkan kembalian adalah manusia. Jadi kadang-kadang kita melawan hukum alam, maka kalau kita ingin bisa menyelaraskan diri kita dengan alam semesta ini, lingkungan kita, ya alam sekitar kita, maka belajarlah memberi dan tidak berharap kembali. Jadi ya berilah, latihanlah, paksa dan tantang 21 hari, dan semoga Allah mudahkan bergabung di kelas nanti siang jam 1:30 sampai jam 5 sore di kelas 21 Days to be Transhuman. Teman-teman juga akan dapatkan coaching sekaligus buku panduan ya Mbak Santi 21 hari. Dan istiqomah teman-teman yang great ya, semoga memilih menjadi orang yang fokus kepada kontribusi bukan retribusi. Demikian Mbak Santi, ya terima kasih, salam kesadaran Indonesia. Baik, terima kasih Coach Nakoy. Hari ini awareness kekuatan sedekah sudah disampaikan sekali sehingga Anda bisa mengikuti program rumah kesadaran untuk nanti siang ya, biasanya Kamis, nanti siang bisa diikuti jam 1 untuk Jumat dan bisa saja di rumah kesadaran mendaftarkan diri. Coach, thank you. Sampai ketemu lagi Jumat depan, insya Allah. Terima kasih dengan tema yang lain tentu saja. Salam untuk keluarga. Thank you. Terima kasih Mbak Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan demikian tadi kita sudah Terima kasih teman-teman yang great. Jangan lupa kelas nanti siang jam 1 sampai selesai di Nako Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.